Oh, sorry. Sorry. No. Bapak, izin. Rekan-rekan wartawan sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita semuanya akan menyaksikan pelaksanaan eksekusi perkara yang sudah beberapa tahun yang lalu masuk ke ranah hukum pengadilan. Jadi tanah ex Hotel Sultan ini merupakan aset negara yang dibebaskan oleh pemerintah sekitar tahun 1959 dalam rangka Asian Games keempat waktu itu. Kemudian dalam beberapa kesempatan Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kita harus menarik aset-aset pemerintah, aset-aset negara yang selama ini dikuasai oleh pihak lain. Kemudian kita harus mengembalikan bahwa semua aset itu harus di bawah kontrol kita sendiri, pemerintah dan negara. Selama 50 tahun aset ini digunakan oleh PT Indobilco dengan banyak kejanggalan dalam prosesnya. Jadi bisa dikatakan bahwa Indobilco itu sudah punya privilege selama 50 tahun untuk menguasai aset ini. Ini aset yang strategis yang kemudian Presiden juga menyampaikan bahwa nanti ketika dikembalikan kepada negara, aset ini harus dimanfaatkan oleh sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Itu saja yang perlu kita sampaikan. Kita belum tahu sampai sekarang. Yang penting kita sekarang fokus dulu kepada eksekusi aja dulu, ya. Oke, eksekusi dulu. Oke. Tadi Pak Wamen Sedek menyampaikan, di sini juga hadir kuasa hukum Pak Chandra Hamzah. Silakan Pak Chandra Hamzah menyampaikan. Silakan Pak. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih udah hadir ya. Jadi pada hari ini sedang akan dilaksanakan eksekusi pengosongan hotel ex Hotel Sultan ya. Satu hal yang patut rekan-rekan ketahui, proses perkara gugat-menggugat antara negara dengan PT Indobilco itu sudah berlangsung 20 tahun. 20 tahun kita berproses dan itu bukan waktu yang pendek. Ini membuktikan bahwa pemerintah, negara mematuhi prosedur hukum yang ada. Kalau dulu dibilang tidak ada perintah eksekusi pengosongan, kata kuasa hukum Indobilco, kemudian sekarang saya menagih bahwa sekarang sudah ada perintah pengadilan untuk melakukan eksekusi pengosongan. Ya, kata-kata kuasa hukum Indobilco itu kita tagih sekarang. Karena itu pada hari ini PN Jakarta Pusat akan melakukan eksekusi pengosongan. Berdasarkan putusan pengadilan bahwa seluruh tanah dan bangunan yang ada di ex kawasan Hotel Sultan itu merupakan barang milik negara dan sudah tercatat sebagai barang milik negara berdasarkan putusan pengadilan. Mengenai karyawan ini merupakan concern dari Pak Wamen sendiri, dari Seknek. Itu kita akan akomodir, kita akan catat mana yang karyawan benar, mana yang karyawan harian, mana yang karyawan waktu tertentu lah, PK WTT. Oke. Tujuan teman-teman ada untuk bangunan dan juga fasilitas yang melekat di dalamnya, maksudnya akan dijual atau bagaimana? Sampaikan pada waktunya. Itu akan diserahkan ke PT Indobilco sendiri untuk hasil penjualannya atau menjadi milik negara? Berdasarkan putusan pengadilan bahwa seluruh bangunan dan tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya adalah barang milik negara. Baik teman-teman, untuk saya jawab nanti dulu ya, ada Pak Dirut GBK juga akan menyampaikan. Silakan Pak Dirut. Ya, izin saya menambahkan sedikit mengenai posko, bahwa posko sudah kita siapkan dari semenjak konstaltering. Waktu itu kita sudah melaksanakan konstaltering dari awal bulan 2, bulan 3 kita sudah membuatkan posko
untuk mempersilahkan jika ingin mendaftarkan, kita harus mendata juga siapa-siapa saja nanti SDM yang memang sesuai dengan hukumnya. Tentu kita akan coba rangkul sebisa mungkin untuk bergabung di kemudian hari ke depan. Demikian. Cukup ya. Bangunannya bagaimana Pak? Apa akan dirobohkan? Nanti kita sampaikan pada waktunya. Pak Wamen, ini kan masih ada penolakan dari beberapa masa yang mengaku sebagai karyawan yang keluar saja, mereka disewa itu ya. Jadi karyawan sini tidak banyak dan kita tidak akan pernah meninggalkan karyawan itu ya. Oke, karyawan sudah kita data. Nggak banyak juga. Kita sudah kasih tahu. Kenapa? Nanti kita data. Hari ini kita data. Jadi sekarang kita akan lakukan eksekusi. Setelah itu kita data, baru kemudian barang apa dan sebagainya kita amankan. Nanti kita punya gudang untuk menyimpan. Jadi tidak ada yang rusak. Tidak ada yang dikorbankan. Tidak ada yang dikorbankan. bisa dijelaskan mungkin teknisnya seperti apa, eksekusi perusahaannya akan dilakukan seperti apa Pak? Nanti teknisnya PN yang akan menjelaskan ya. Pengadilan negeri. Kenapa? Walau alam bisa lah, kira-kira saya nggak tahu, tapi yang jelas itu bukan karyawan ya. Oke ya. Nanti tergantung dari data. Kita data satu persatu nanti ya. Kita nggak bisa menjawab sekarang. Ya. Nanti kita data. Ya tentu saja harus membuktikan status kekaryawanannya. Berapa lama prosesnya rencananya Pak? Hari ini. Baik, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih. Ya, saudara, itu tadi pernyataan yang disampaikan dalam eksekusi pengosongan Hotel Sultan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sebelumnya sempat dikelola oleh PT Indobilco selama 15 tahun, dikatakan demikian. Untuk selanjutnya terkait dengan karyawan tadi juga disampaikan bahwa akan dilakukan pendataan terlebih dahulu. Sebelumnya, Wamensesnek Bambang Eko Suharyanto menegaskan eksekusi lahan Hotel Sultan merupakan bentuk pengembalian aset negara. Eksekusi pun akan tetap berlangsung pada hari ini, saudara. Perkara yang sudah beberapa tahun yang lalu masuk ke ranah hukum pengadilan. Jadi tanah ex Hotel Sultan ini merupakan aset negara yang dibebaskan oleh pemerintah sekitar tahun 1959 dalam rangka Asian Games keempat waktu itu. Kemudian dalam beberapa kesempatan Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kita harus menarik aset-aset pemerintah, aset-aset negara yang selama ini dikuasai oleh pihak lain. Kemudian kita harus mengembalikan bahwa semua aset itu harus di bawah kontrol kita sendiri, pemerintah dan negara. Menganggur anak kami sakit, maka bapaklah yang kami mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilaknat. Amin ya rabbal alamin. Hidup pekerja Hotel Sultan. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya mintakan kembali lagi sorak-sorak perlawanan kita harus dikeraskan lagi. Kita hari ini datang untuk mempertegas sikap kita
Tolong kita lawan kehendak politik negara yang dimana baru oleh kelompok tertentu, betul tidak? Selanjutnya saya serahkan kepada kuasa hukum Bang Aziz Salahuddin untuk menyampaikan kembali pernyataan kita. Kita nanti saya persilakan. Oke, terima kasih. Teman-teman, sebelum nanti kita akan berikan kepada pimpinan utama perjuangan kita, Pak Jenderal Kiflan Zain, saya minta ke teman-teman yang di belakang, yang ada di barisan sana, yang ada secara tetap di sana, tapi kita merapat ke sini, kita petik, kita tunjukkan identitas kita. Pribumi bersatu. Ya, yang karyawan supaya bisa di depan, yang karyawan yang ini supaya bisa di depan sini untuk bantu sini, yang karyawan yang Pak Juarez, karyawan ayo di depan, ayo karyawan di depan, ayo kasih tepuk tangan buat karyawan, ayo karyawan di depan, karyawan di depan, ayo tetap di sini. Biarkan ada wajah karyawan di depan. Karena apabila hasil ini mereka rampas, maka dampak yang paling nyata hari ini adalah kehilangan pekerja sekitar 3.000, turut dengan anak istri orang tuanya ada kehilangan makan dan minum. Untuk itu kita minta karyawan Serikat Pekerja Hotel Sultan untuk berdiri di depan. Ya, teman-teman yang masih di belakang untuk berdiri di depan. Ayo. Ya, sebagai simbol solidaritas kemanusiaan, satu rasa, satu nasib, satu sepertanggungan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam perjuangan untuk kawan-kawan, rekan-rekan pers, baik dalam negeri maupun asing. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, baik undangan dari Seknek atau pemohon dan juga undangan dari PT Indobilco atau pihak Hotel Sultan. Kami minta agar kondisi ini diberitakan, disiarkan, tidak saja di dalam negeri tapi seluruh panggung dunia, untuk mereka masyarakat internasional melihat bahwa di Republik di pusat ibu kota terjadi perlakuan hukum ketidakadilan terhadap warga pribumi. Setuju? Setuju? Pribumi bersatu! Pribumi bersatu! Pribumi bersatu! Saya minta dari Ambon Timur, dari Manado, dari Papua, dari Aceh, dari Kalimantan untuk sebagian merapat ke sini. Kita tidak perlu lagi menjaga posisi tapi kita berteman di sini. Ayo, teman-teman yang ada di sana, dari Papua, dari Bali, dari NTT untuk bergabung bersama kita yang ada di belakang. Teman-teman, Pak Kiflan Zain, saya ingin menyampaikan kepada pers bahwa yang berdiri di tengah-tengah kita adalah sahabat karib, sahabat seperjuangan Presiden Prabowo. Sikap beliau jelas, Pak Kiflan adalah tokoh yang rela dirinya ditangkap dan dipenjara pada 2019 untuk mengantarkan, memperjuangkan, memastikan teman sahabatnya menjadi presiden. Keberadaan Pak Kiflan Zain menjadi sinyal bagi perjuangan kita. Tidak mungkin pemerintah Indonesia, kepala negara dalam hal ini Presiden Prabowo, tidak melihat perjuangan Pak Kiflan. Begitupun dengan pemilik hotel ini, Ponco Sutowo. Hotel ini 3 kali Presiden Prabowo mendeklarasikan sikapnya untuk maju dalam Pilpres. Untuk itu, hotel ini menjadi bersejarah bagi perjalanan politik mengantarkan Presiden Prabowo ke istana. Kami yakin di istana Presiden juga akan melihat, Presiden akan melihat gerakan perjuangan ini. Pribumi sedang berjuang dan Prabowo selalu mengucapkan bahwa getar suaranya, nafasnya, perjuangannya bersama rakyat Indonesia.
Sama pribumi. Buat teman-teman, ini yang miknya, pastikan bisa mengambil suaranya. Proses eksekusi hari ini yang kita sebut sebagai perampasan harus kita lawan. Sepakat? Teman-teman, ini skenario Harus nya, kita kita lawan. udah nempatin di sini. Cuma kita Sebelum dari masyarakat pihak kepada bagaimana ya? Pak Kiflan, Di sini bisa ada mundur. teman-teman, setidaknya ada dua hal. Sekali lagi, setidaknya ada dua hal kenapa eksekusi ini cacat hukum. Pertama, pemohon eksekusi tidak menjalankan surat edaran Mahkamah Agung. Dalam bunyi surat edaran Mahkamah Agung, objek yang ingin dieksekusi, pemohon harus meletakkan nilai sebagai jaminan sebesar objek yang ingin dieksekusi. Harta ini, bangunan ini senilai 20 triliun, tapi Kemenseknek KPK tidak menyertakan 20 triliun. Artinya, penetapan eksekusi tidak prosedural dan cacat hukum. Setuju? Perkara ini masih bergulir di Mahkamah Agung. Bagaimana perkara yang belum ikrah, objeknya mau dieksekusi. Artinya, pengadilan juga berlawan dengan surat edaran Mahkamah Agung. Begitupun dengan pemerintah Indonesia CQ, Sekretaris Negara Bung Karno. Itu. Kedua, sebagaimana peraturan undang-undang, Teman-teman, informasi terbaru ketentuan peraturan undang-undang pokok agraria akan di depan sana. menyatakan bahwa Jadi mungkin baiknya bagi bekas mic-nya diambil aja. pemegang HKB, Kalau mau ambil recording, PT Indobilco, langsung diambil ke apabila sound aja kan. haknya Mungkin telah pakai berakhir atau apapun lah. dan jatuh pada tahun 2023, haknya harus didahulukan, harus Pakai mic ini, diprioritaskan. pakai suaranya, Sehingga harus pakai suara diberikan ini. kesempatan. Pertama, PT Indobilco telah mengajukan perpanjangan Iya, HKB, kalau sekitar 5 menit. tetapi ternyata Sekretariat Negara tidak memperpanjang. Apakah ini akan dibiarkan? Dari dua hal itu sudah nyata-nyata pengadilan tidak menuruti surat edaran Mahkamah Agung. Artinya ada yang namanya penyeludupan hukum, ada yang namanya cacat hukum. Oke. Plakat di atasnya adalah barang milik negara. Baik teman-teman, untuk saya jawab nanti dulu ya, ada Pak Dirut GBK juga Oke, akan silakan. menyampaikan. Silakan Pak Dirut. Ya, izin saya menambahkan sedikit mengenai posko, bahwa posko sudah kita siapkan dari semenjak konsteltering. Waktu itu kita sudah melaksanakan konsteltering dari awal bulan 2, bulan 3 kita sudah membuatkan posko untuk mempersilahkan jika ingin mendaftarkan. Kita harus mendata juga siapa-siapa saja nanti SDM yang memang sesuai dengan hukumnya. Tentu kita akan coba rangkul sebisa mungkin untuk bergabung di Prabowo saya perjuangkan yang untuk pemimpin negeri ini sampai saya di penjara. Tes, tes, tes. Dan dari Angkatan Darat tidak usah melakukan pemaksaan pada hari ini karena sedang berjalan gugatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sekretariat Negara bahwa hak pengelolaan lahan berdasarkan Egendom Perponi Udah kakak aja yang balas ya. saya yang megangnya dan dapat kuasa dari ahli waris untuk diperjuangkan. Tanah ini bukan Boleh gini nggak Bang? dari Bang, izin boleh. mendapat kuasa dan saya pegang sedang diajukan ke pengadilan. Dalam 1 minggu lagi akan diajukan gugatan dari ahli waris terhadap pertama adalah Sekretariat Negara, yang kedua adalah terhadap BPN, yang ketiga terhadap Menteri Keuangan atas rencana eksekusi ini. Kita akan selesaikan secara damai di pengadilan. Ahli waris tidak keberatan. Sekretariat Negara bersama kita untuk mengelola hotel ini, untuk mengelola
individu yang sekarang berkedudukan ini yang tidak punya hak lagi atas tanah. Tanah adalah dengan ahli waris. Ahli waris ini adalah saya yang diberikan kuasa kepada ahli hukum yang saya bentuk. Kemudian para karyawan selamat ini tetap dikelola oleh Sultan Indobilco. Mari Sekretaris Negara, saya tidak keberatan sebagai pemilik tanah yang ahli waris berikan kepada saya untuk diperjuangkan. Jadi Indobilco bisa bersama Sekretaris Negara untuk mengelola gedung ini, tetapi bukan dimiliki sepenuhnya oleh Sekretariat Negara. Karena ini ada tanah milik ahli waris, gedung milik Indobilco, jadi itu diketahui oleh para aparat. Jadi aparat nanti jangan represif. Ingat, saya juga mantan presiden, sekarang juga saya sebagai prajurit. You also never die. Saya perjuangkan untuk mempertahankan hak-hak ahli waris, hak Indobilco, dan kita menghormati Sekretaris Negara karena semua mereka adalah para prajurit juga. Untuk itu, aparat saya minta jangan melakukan eksekusi masuk ke dalam komplek ini. Berarti Anda melawan hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung sudah mengeluarkan suratnya bahwa ini dalam sengketa antara ahli waris dengan Sekretaris Negara. Jadi untuk itu saya juga membuka diri karena Sekretaris Negara adalah pelaksana pemerintahan. Kami adalah rakyat, pemerintahan rakyat membentuk negara Republik ini. Jadi saya harap tidak dibacakan kebencian ini karena sudah ada perkara yang diajukan sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam 1 minggu ini akan dilakukan sidang. Saya dengan Sekretaris Negara karena itu merupakan pelaksana tangan dari Prabowo. Dan saya Presiden Prabowo mendengarkan hal ini. Ya, bahwa kita tidak keberatan dengan negara mengelola tapi bersama ahli waris dan termasuk gedungnya. Mari bersama-sama, ya mari bersama-sama kita kelola. Tadi kemudian, tadi saya ditelepon dengan Menko Polhukam teman saya, Jenderal Damari Cahyogo, teman saya satu tempat tidur, dia 606, 6806, saya 6807. Dia sudah menyatakan jangan terjadi hal-hal yang tidak diingini. Saya minta aparat juga jangan coba memaksa-maksa mendorong, apakah dengan PHH, apakah dengan mobil untuk mendorong merebut hotel ini dan tanahnya, karena ini masih sengketa antara pemilik tanah ahli waris dan saya adalah pemegang hak dari ahli waris untuk memperjuangkannya. Untuk itu Anda melawan hukum dalam situasi sengketa itu yang lama. Berdasarkan itu dapat hak mengelola APL. Tertulis di dalam APL itu dasarnya adalah fair bonding yang saya pegang. Fair bonding, Egendon fair bonding. Terterhad 1684. Karena fair bonding, Egendon itu adalah sertifikat milik, fair bonding adalah untuk pembayaran pajaknya sudah dan diakui tahun 80 dicap oleh Dirjen Agraria sudah selesai dibayar pajaknya. Nanti kita buktikan di pengadilan. Ya, nanti kita buktikan di pengadilan. Jangan main eksekusi, karena eksekusi putusan yang lama tidak tercantum di situ ahli waris. Karena 1684. Jadi tidak tercantum
itu ahli waris. 86. Ya, jadi dengan demikian aparat sebagai saudara saya, sebagai anak-anak saya, sebagai cucu-cucu saya, umur saya sudah 80 tahun. Ya, untuk Kapolri Jenderal Listio Sigit, untuk Panglima TNI, untuk GP, untuk Sekretariat Negara, semua adalah personel kita yang berjuang juga untuk negara ini. Adalah para prajurit, termasuk Prabowo. Prabowo sama saya adalah seniornya. Saya sebagai wakil komandan divisi Korps dalam eksekutif dan Dewan Musyawarah Taruna, saya ketuanya. Prabowo saya angkat sebagai anggota Dewan Musyawarah Taruna tahun 1970. Jelas saya ada sejarah dengan Prabowo. Saya membela Prabowo dalam situasi dari 1998. Kita amankan Jakarta ini, Mei 1998. Saya berada di lapangan, beliau memerintahkan, memandu. Jadi jelas sejarahnya Prabowo sama saya. Tapi saya sekarang tidak apa-apa dan saya tidak mau apa-apa di sampingnya Prabowo. Jangan dikira saya tidak disukai lagi oleh Prabowo. Prabowo sudah titip putusan pada saya. Saya disuruh diam. Nanti saya tahu apa yang akan saya perbuat. Perintah dia. Keadaan ini dalam waktu dekat bisa terjadi bahwa saya ikut mengatasi keadaan yang tidak baik-baik saja di negeri ini. Sekali lagi, saya harapkan kita siap berjuang dan bertempur secara fisik, masuknya mempertahankan ini para karyawan dan para pendukungnya dari mahasiswa maupun dari koalisi masyarakat sebagai pembela Prabumi. Ini satu-satunya hotel milik Prabumi, yang lain sudah milik orang asing. Kita harus pertahankan dan karena ada haknya ahli waris. Jadi untuk itu Seknek saya tidak keberatan kerja sama Seknek masuk di sini di dalam sistem manajemen bersama dengan saya, bersama dengan Indoquin. Mari bersama-sama. Untuk itu masih ada sengketa, kita akan selesaikan sengketa itu dan kemudian jangan terjadi eksekusi hari ini. Apakah dengan pembacaan ataupun dengan majunya dari tim huru hara dan tentara, jangan dipakai TP, tentara pembangunan, bukan untuk menghadapi massa. Saya sebagai prajurit dan saya bersama kalian para prajurit dari Kepolisian Republik Indonesia maupun prajurit TNI. Mari kita bersama-sama selesaikan dengan baik. Jangan ada kekerasan. Tapi kalau kekerasan dilakukan terhadap kami yang sebagai ahli waris, terhadap masyarakat yang merasa bahwa ini hati mereka berada kepada pribumi, apakah kepada Bapak Ponco Suto dapat tugas untuk membangun hotel ini, sejarahnya perintah dari Pak Harto. Jadi dengan demikian ada benar sejarahnya angkatan 45 dengan kita sekarang. Prajurit untuk kalian ketahui, baik dari angkatan darat, angkatan laut atau angkatan udara yang ikut terlibat, yang saya lihat secara pembangunan TP, batalion TP. Ya, batalion TP untuk pembangunan, bukan untuk mengendalikan ikut di dalam eksekusi ini. Jangan kalian bergerak. Ya, kalian untuk pembangunan. Prabowo sudah mengatakan memihak kepada rakyat, jujuran, kebenaran dan keadilan. Sekali lagi saya minta jangan ada kekerasan. Tadi Menko Polhukam Jenderal Jan Mari Chandra, teman saya baik kepala stafnya sejak tahun 1998 mengganti Prabowo, dia saya kepala stafnya bersama dia. Saya minta juga untuk aparat tidak melakukan kekerasan atau mendobrak untuk merebut lahan ini. Ya, sekali lagi tentara dan polisi sebagai saudara saya, anak-anak saya, cucu-cucu saya, jangan mendobrak
untuk merebut hotel ini, maka akan terjadi di sini clash antara pendukung kebenaran hotel ini didukung oleh mahasiswa, didukung oleh koalisi masyarakat sipil pendukung pribumi. Ya. Jadi demikian saya harapkan para prajurit dari kepolisian, prajurit dari TNI, mari kita bersama-sama menyelesaikan ini ya, dengan belumnya. Ya. Halo teman-teman, tetap berkoordinasi, konsentrasi. Kita teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kerabat kita semua. Suruh pakai HP aja sih itu. Suruh pakai HP sih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, mohon agak ke belakang sedikit. Masih ada space di belakang. Ayo kita mundur dulu. Ayo mundur dulu ya. Mundur dulu. Ayo, masih ada space di belakang. Masih ada space. Nah, ini kan ada garis. Nah, stop di situ, kami yang mundur ya. Pak, nggak usah dibarier, Pak. Ya, mundur, stop di situ ya. Ayo. Kasih space. Oke ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, susah ini, Pak. Pengadilan Negeri mengundang Polda Metro Jaya hadir. Karuop Polda Metro Jaya atau Bapak Kapolda mohon hadir di tempat. Coba kasih tempat. Pengadilan Negeri mengundang Bapak Kapolda atau yang mewakili Karuop hadir di lokasi. Pengadilan Negeri mengundang Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat hadir. Pengadilan Negeri mengundang Asop Gargar Jakarta hadir. Tolong hadir di tempat. Pengadilan Negeri mengundang Komandan Kodim 0501 mengundang ini Pak, majulah. Pengadilan Negeri mengundang DKI Jakarta perwakilan hadir sini Pak, merapat. Pengadilan Negeri mengundang pemerintahan daerah provinsi administrasi wali kota Jakarta Pusat atau yang mewakili dari wali kota Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri mengundang pemerintahan kota Jakarta Pusat hadir. Ayo Pak, ngerapat sini Pak, nggak apa-apa.
Pengadilan Negeri juga mengundang Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala BPN. Kepala BPN Jakarta Pusat hadir, angkat tangan. Pengadilan Negeri mengundang Camat Kecamatan Tanah Abang hadir. Pengadilan Negeri mengundang Lurah Kelurahan Gelora hadir. Pengadilan Negeri juga mengundang pemohon atau kuasanya, Sekretaris Negara Republik kuasanya. Pengadilan Negeri juga mengundang Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Olahraga Bung Karno hadir atau kuasanya. Pengadilan Negeri mengundang Pengadilan Negeri mengundang termohon eksekusi, penggugat kompensi, tergugat rekompensi, yang sekarang termohon eksekusi, PT Indo Bilco hadir atau kuasanya. Panggilan kedua, Pengadilan Negeri memanggil PT Indo Bilco sebagai penggugat kompensi, tergugat rekompensi, sekarang termohon eksekusi. Panggilan ketiga, Pengadilan Negeri memanggil PT Indo Bilco, penggugat kompensi, tergugat rekompensi, termohon eksekusi atau kuasanya. Cukup? Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penetapan nomor 1 Perdata Eksekusi 2026 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Junto Jo. Nomor 208 Perdata Gugatan 2025 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membaca surat nomor 0925-04-02-04 tanggal 1 April 2026 dari Chandra M. Hamzah Esa, Asep Ridwan Esa MH, Haris Sucipto Esa, Inara Mahe Haidir Esa LML, Albertus Aldio Primadi Esa LLMN, dan Muhammad Permanda Gusnawan Esa. Para advokat pada kantor Advokat Assegaf Hamzah dan partner beralamat di Gedung Capital Place lantai 36 sampai 38 Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kapling 8, Jakarta Selatan 12710 Indonesia. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor SK Min 01-M/12/2025 tertanggal 2 Desember 2025 dan surat kuasa nomor 11 tahun 2025 tertanggal 1 Desember 2025 bertindak dan untuk atas nama 1. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran nomor 17 sampai 18 Jakarta Pusat, semula sebagai tergugat 1 kompensi garing penggugat 1 rekompensi, sekarang disebut pemohon eksekusi 1. 2. Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno, beralamat di Jalan Pintu 1 Senayan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, semula rekompensi pemohon eksekusi. Untuk selanjutnya, Pengadilan Negeri
dekat di 2026 antara membaca dan seterusnya. Dilaksanakan oleh panitia penelitian konsentrasi pencocokan Jakarta 2026. Telah lima baik. Selanjutnya akan kembali dipertegas oleh kuasa hukum dari ahli waris. Dipersilakan. Terima kasih. Wahai penegak hukum, wahai pengadilan yang saat ini akan mengeksekusi. Mohon maaf, saya harap sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, bahwa kami juga menempuh jalur hukum. Mari kita hormati hukum di negeri ini. Kami sudah mengajukan dari ahli waris, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh, di situ disebutkan bahwa lengkap kita gugat, yaitu Sekretariat Negara, BPN dan lain-lainnya, bahwa tanah ini tidak bisa serta-merta dieksekusi karena ini adalah milik ahli waris, milik ahli waris yang sah, karena akta dan didaftarkan di Ditjen dari 1980, yang mana sudah sebelum tanggal 24 September 1980, dan itu sudah berikan, kami layangkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi mohon pengadilan, mohon Mahkamah Agung, saya ketuk hati para pimpinan TNI Polri di negeri ini untuk saudara-saudaraku mundur, untuk menunggu nanti mungkin oleh pengadilan akan diadakan mediasi lagi. Jadi jangan berdasarkan kekuasaan untuk menindas rakyat Indonesia. Ahli waris adalah rakyat yang harus dilindungi hak-haknya. Karena hukum keperdataan tidak akan habis atau tidak akan ada kadaluarsa. Ini adalah hak ahli waris. Saya mewakili
ahli waris memohon kepada saudara-saudara saya yang berbaju doreng, berbaju coklat di sini. Ini adalah saudara-saudara kami semua. Untuk mundur dengan baik, tunggu proses hukum berikutnya. Kita ketemu di pengadilan. Seknek, tunjuk wakilmu yang terbaik. Kami akan hadapi argumentasi hukum kalian. Kalau ini mengakui milik kalian, milik negara, buktikan. Dibeli tahun berapa, dianggarkan APBN tahun berapa. Kita buktikan di pengadilan. Jangan benturkan kami dengan rakyat, dengan aparat. Rakyat harus dilindungi hak-haknya. Bumi Pertiwi ini kita cintai bersama. Disebutkan di depan tadi oleh para senior-senior kami. Bahwa lingkungan Senayan ini, kita bangsa Indonesia, kita beri bumi tidak-tidaknya hak. Satu-satunya adalah ini. Kalian-kalian, mohon maaf saudara-saudara saya, aparat penegak hukum. Kita ini di negeri sendiri, tapi kita ini kayak ancik-ancik pucuk eri. Jadi, saya mohon, batalkan dulu. Dan nanti kita ketemu di pengadilan karena ada gugatan yang kami layangkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jangan benturkan, wahai Menteri Sekretariat Negara. Mensesnek, jangan bentur. Yang sah di negeri ini, pemilik negeri ini. Wahai pimpinan Polri, wahai pimpinan TNI, yang kalian lindungi adalah kami bangsa Indonesia. Jadi itu karena kami ada negeri ini, adanya Raden Mas Kusno, Raden Mas Kusen, RM Kusen, ada negeri ini. Dulu beliaulah, pasukan beliaulah yang mengusir, yang menghadapi Belanda dan menang di Batavia ini. Sehingga punya tanah di sini seluas 42 hektar. Tadi perwakilan dari ahli waris ngajak, ayo duduk bersama. Duduk bersama dengan Seknek, dengan BPN. Kita adu data. Karena mohon maaf, bagi yang belum tahu bahwa akta gendong performing itu ada titik koordinatnya, batas-batasnya itu ada. Jangan benturkan kami dengan aparat. Saya ulangi lagi, saya hormat dengan komandan, komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, permisi. Semuanya, saudara-saudara sekalian, saya mintakan untuk maju. Dengan hormat, kami menaruh hormat kepada Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, dan dengan seluruh personel aparat keamanan
Hari ini kami nyatakan kami tetap berada pada posisi terdepan menolak pereksekusian negara. Kami tidak menginginkan adanya benturan sesama kita, karena kita bukan sesama musuh, tapi musuh kita hanya satu, ketidakadilan. Kami hanya minta satu, Pak, batalkan tujuan hari ini, dan kemudian kita diskusikan bersama, kita cari jalan tengahnya. Toh kita juga adalah merupakan bagian daripada anak bangsa. Kita merupakan bagian daripada anak bangsa. Jangan Anda sebelah-belah, jangan Anda sebelah-belah, jangan Anda tergesa-gesa. Anda bukan bagian daripada alat oligarki, tapi Anda bagian daripada alat negara yang harus berada di jalur terdepan untuk melindungi kita. Anda adalah aparat negara, Anda alat negara, Anda bukan alat oligarki. Hati-hati, kita bukan ingin bersama, sama-sama di dalam membenturkan diri dan menumpahkan darah di sini. Kita semua adalah anak bangsa. Jangan menggunakan hak kewenangan Anda sebagai negara. Jangan menggunakan kewenangan Anda sebagai aparat negara untuk melakukan persekutuan secara semena-mena. Tidak. Nah, Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari panggung ibuku. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah border. Semuanya maju. Abang-abangku. Abang-abangku semuanya kita maju. Pak, kapan juga? Apa sekali? Kita bercakap. Jangan kita tahu sendiri rumah. Kita tidak bisa menyerah. Kita tidak bisa meninggalkan rumah kita. Bukan. Ini kita tahu sendiri. Ini rumah kita, Bapak-Ibu sekalian. Jangan pernah berhenti. Maka terus kita dapat membantu kawan-kawanku sekalian. Kita maka terus. Maka terus dengarkan sini Pak. Kita diskusi. Boleh Pak ya? Kita diskusi Pak. Nah, kita diskusi Pak. Kami mintakan Pak, kami tidak melakukan perlawanan anarkis Pak. Di sini simbol kami aksi merah putih Pak. Bentuk kecintaan kami terhadap negara Pak. Bentuk kecintaan kami terhadap negara Pak. Jika Bapak mengatakan Bapak adalah aparat negara, sesungguhnya kami bagian daripada anak bangsa dan pribumi di negeri ini, yang harus semestinya Anda lindungi Pak. Armada-armada Anda Pak, kami mintakan ditarik mundur Pak. Kita diskusikan masalah ini dengan baik Pak. Kita cari bagaimana jalan tengahnya. Kita cari bagaimana solusinya. Kita cari bagaimana kondisi yang bisa menyelesaikan persoalan ini. Solusi yang bisa menyelesaikan masalah ini. Please jangan benturkan kami dengan Anda Pak. Anda adalah bagian daripada alat negara Pak. Anda bukan bagian daripada alat oligarki Pak. Mohon maaf. Ini anak bangsa semua nih Pak. Saya minta kepada seluruh warga tereksekusi dan warga simpatisan, kami mintakan Pak, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang berada di gedung, mohon agar dikosongkan. Silakan meninggalkan tempat, membawa barang-barang pribadinya, karena kami kepolisian Resort Jakarta Pusat beserta Kodim 0501 Jakarta Pusat beserta Polda Metro Jaya dan Kodam Jayakarta akan melaksanakan pengawalan eksekusi terhadap Pengadilan Jakarta Pusat.
saya minta bila mana ada hal-hal yang mau disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, silakan sampaikan ke pos pengaduan. Saya minta dengan hormat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, agar meninggalkan tempat, segera mengosongkan tempat ini. Ya, saya minta pasukan dirapikan. Tentang pribumi, hak-hak pribumi. Untuk itu, mari kita bersatu, saudara-saudara. Mari kita bersatu untuk melawan para kekuasaan, mafia hukum, mafia oligarki, mafia pertanahan, dan mafia pengadilan yang hari ini mereka berada mana sama tanya? Dalmasnya baris di sini. Ya. untuk melawan Baris di sini. masyarakat pribumi. Saya serahkan dulu untuk kata saya, selanjutnya saya akan berbicara. Baik, Pak Kapolres dan pada tim yang sungguh kami hormati. Jangan dulu ambil tindakan. Jangan dulu. Dalmasnya depan. Dalmasnya, ayo. Ya. Dalmasnya depan. Gini, tengah. Ya. Dalmasnya depan. Ya. Pak Kapolres sini. Dengarkan. Saya minta kepada Bapak Ibu saudara sekalian agar keluar. Saya minta dengan hormat Bapak Ibu, mohon perempuan yang wanita segera geser ke samping. Tolong jangan lempar-lempar. Tolong jangan lempar-lempar. Anda yang melawan berdasarkan pasal 347 atau 348 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, maka Anda patut untuk dijerat hukum. Pak, tenang, Pak. Kalau Bapak Ibu Saudara mau menyampaikan pendapat, ada ruang, ada tempat untuk pengaduan. Disediakan pos pengaduan. Silakan Anda sampaikan pengaduan saudara. Masalah itu, dengar Pak, dengar. Kita tidak boleh ambisius, kita tidak boleh egois. Kita sesama anak bangsa. Kita dengarkan bagaimana pejabat kita. Begini Pak, dengar. Jangan sampai Pak, jangan sampai di antara kita terjadi bentrok hari ini Pak. Teman-teman media meliput semua ini Pak. Kami mintakan kesempatan kita negosiasi di depan situ Pak. Ya, pakai pelanjen, ya. Pak Jenderal. Silakan saudara tahun dengan terhormat. Oke. Saya tunggu di sini. Oke, buka ruang. Buka mundur. Saya mintakan mundur Pak. Mundur, yuk. Kita diskusi secara bersama Pak. Yuk. Kita ini anak bangsa. Kita minta bagaimana jalan tengahnya. Anda turun. Oke, ya. Saya mintakan Anda, Pak. Jangan tegas, Pak. Jangan terlalu tegas, Pak. Saya tahu Anda keamanan. Pak Jenderal akan turun. Ya, Pak ya. Dengan segala hormat. Abangda, saya menaruh hormat kepada Abang. Ya, kami menaruh hormat kepada Abang. Kita semua adalah anak bangsa. Yang kita mintakan, ya, jangan sampai terjadi anarkis di antara kita. Ini media pada liput semua nih. Jangan sampai anak bangsa ini akan menangis karena terjadinya perang di sini. Saya minta, ya. Kenapa? Tenang. Jangan ngegas. Tidak perang. Ya, bukan ruang untuk Pak Jenderal berjalan. Ya. Kita ini kepolisian, Bang. Nah, tenang Pak, kita diskusi. Pak Jenderal, buka jalan. Pak Jenderal jalan. Pak. Yang lain tidak boleh masuk. Ya, dikasih waktu untuk Pak Jenderal masuk. Ya. Pak Jenderal ngomong. Dikawal, saudara-saudara Patipura Muda, ini permintaan dari Patipura Muda pada Pulau Maluku. Kita bicara, itu di depan Pak Jenderal. Di depan adalah Pak Jenderal kita. Dengar, kita satu komando. Kita di sini bukan untuk saling berantem. Bukan. Buka ruang untuk Pak Jenderal ya.
sini. Ya, kita oke. Kasih mic. Jangan diberi ruang. Ya, tetap kasih mic. Biar dialognya bisa didengarkan oleh semua pihak. Ya. Ada mic di depan. Kasih mic. Kasih mic ke Pak Jenderal. Ya. Pak Jenderal mau ngomong. Ya, Pak Jenderal. Jangan terlalu gesa-gesa. Ya, biar Pak Jenderal juga bisa menghirup udara segar dari negeri ini. Ya, beri ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, anak-anakku, dan para siswa, para buruh, serta aliansi untuk pribumi bersatu di dalam hal dan kebenaran. Hari ini kita bersama-sama anak bangsa dari Kapolres, dari Kodim, dari Polri, dari Polda, dari Angkatan Darat. Hari ini adanya eksekusi, kita sudah bisa memperjuangkan kebenaran yang melalui Pengadilan Jakarta Pusat bahwa sudah diterima bahwa ini akan disidangkan mengenai hak kepemilikan dari tanah dan dari hotel ini. Tetap kondusif. Pak Jenderal izin, tetap kondusif teman-teman semua. Untuk itu saya akan berbicara langsung dengan Bapak. Saya berbicara nanti kita di dalam. Bisa saya berbicara? Ya, oleh pendampingan jurusitanya suruh maju kemari. Saya ketemu dengan jurusitanya. Mana? Ya. Cek. Ya. Telepon. Ya. Ya, oke. Saya, tapi kita juga sedang melaksanakan ajukan sudah kita ajukan. Jadi ya. Ya, bukan urusan lain, tapi urusan lain di mana saya juga sebagai mewakili ahli waris. Pertanyaan saya, kenapa kemudian selama masa Indobilco, kenapa Bapak nggak tugas Indobilco? Sekarang saya juga karena kita baru kita mengetahui ada permasalahan ini, jadi saya Kuasa hukumnya mana? Oke. Kami minta dengan hormat kuasa hukum untuk mendampingi. Terima kasih atas penyampaian Bapak. Mohon kepada Bapak, Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya minta dengan hormat agar Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, warga di hadapan saya tereksekusi dan warga simpatisan agar dapat meninggalkan gedung ini, karena kami akan masuk untuk mendampingi jurusita dalam pelaksanaan penetapan Pengadilan Jakarta Pusat. Silakan, mohon dibuka. Sama-sama kita punya hak konstitusional dan sama-sama kami adalah anak bangsa Indonesia. Jadi tidak bisa dari aparat kepolisian untuk menarik kami untuk membela masyarakat pribadi. Tidak bisa memberikan kesempatan saudara-saudara yang di belakang sangat maju dan kita sama-sama mohon segera dibuka.
silakan. Saya minta bahwa selanjutnya maju depan. Tolong jangan lempar-lempar. Tolong jangan lempar-lempar. Saya minta Satgas Joko. Tolong jangan lempar-lempar. Mohon untuk tidak melempar-lempar. Saya minta dengan tertib. Teman-teman maju. Produser mundur. Sorry. Mundur. Maju. Border. Hati-hati. Ya, pada pasukan. Tertibkan kembali pasukannya. Tertibkan. Ya, rapikan lagi. Rapikan baris. Rapikan barisannya. Ya, silakan maju perlahan. Satu langkah ke depan. Jalan. Silakan maju, kita sama-sama mengawal. Tidak ada pembacaan dari Panduta hari ini. Ayo silakan maju. Satu langkah ke depan. Maju ke depan. Jalan. Jangan di belakang, saudara-saudara. Maju ke depan. Ayo kita sama-sama mengawal. Kemudian 4 baris sudah diamankan. Dan sampai ada yang tugas kepada seluruh warga. Kami sudah menginginkan untuk hal-hal yang merugikan kepada warga maupun keselamatan dari anggota. Saya minta untuk ibu-ibu, saya minta agar meninggalkan tempat terlebih dahulu. Mohon kepada ibu-ibu, kalaupun ada anak-anak, silakan terlebih dulu. Maju satu langkah ke depan. Jalan. Rapikan lagi. Pastikan rapikan lagi. Maju satu langkah ke depan. Jalan. Maju satu langkah ke depan. Jalan. Ya, rapikan lagi barisannya, rapikan lagi. Maju satu langkah ke depan. Jalan. Ya, silakan pasukan PA, rapikan lagi barisannya. Silakan. Ayo, lepas ganti. Ya, maju. Maju ke depan. Ya, silakan, rapikan. Lalu di atas. Ya. Peran. Satu langkah ke depan. Jalan. Maju satu langkah ke depan. Jalan. Satu langkah ke depan. Jalan. Ya, rapikan lagi pasukannya. Maju satu langkah ke depan. Jalan. 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 Saya minta maju. Maju dan luruskan. Maju satu langkah ke depan. Jalan. Maju satu langkah ke depan.
Lakukan barisan lagi. Kepada personil, lakukan barisannya, tangannya di depan, luruskan. Luruskan tangannya. Ya, kepada personil, maju perlahan, satu langkah ke depan, maju. Ya, maju perlahan, maju perlahan. Ya, maju terus, maju terus, maju terus, maju, maju terus, maju terus, maju terus. Cepat. Silakan naik, silakan naik. Saudara-saudara yang di dalam, saya ulangi, saudara-saudara yang di dalam, agar berhenti. Sekali lagi. Sekali lagi yang di dalam, agar berhenti. Kami akan lakukan tindakan tegas. Silakan gabung. Silakan gabung. Apa yang di dalam? Mohon gabung ke depan. Silakan gabung. Gabung ke depan. Silakan. Yang bertutup. Tutup jaga. Terbanyak. Kita tampil dulu ke depan. Ini. Nah, ini dia ya. Saya cek nanti. Saya akan ambil ke depan. Nah, ini dia. Ya, maju. Maju ke depan. Maju dulu. Maju. Maju. Maju dulu. Maju ke depan. Awas kau berdiri. Maju ke depan. Maju lagi. Silakan maju. Maju ke depan. Gabung. 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 Maju ke depan. Maju ke depan lagi. Maju ke depan lagi. Oh. Tangannya diluruskan. Tangannya diluruskan. Maju ke depan. Awas kau berdiri. Maju ke depan. Jangan maju lagi. Maju ke depan. Jangan maju lagi ke depan. Silakan melakukan turun. Dekat. Nah, maju ke depan. Gabung tolong ke depan. Gabung tolong masuk. Tangkap itu. Gabung tolong masuk ke depan. Tangkap mereka, tangkap. Silakan maju ke depan. Tangkap mereka. Gabung. Silakan bergerak Anda. Kalau nggak bisa ditangkap sekarang, ditangkap di rumahnya. Gabung, betul. Kejar mereka. Tapi jangan kembali. Tapi jangan masuk. Kejar mereka, kejar. Kejar terus. Kejar terus. Halo. Iya, pakai aja ya Bang. Aku sampai pegang handphone. Tangan ke depan. Ya. Ayo, Gabung. Cepat. Benar. Silakan tangkap. Yang masih ada di dalam silakan tangkap. Proses hukum. Bawa ke bawah. Tangkap. Sudah dari tadi dihimbau. Ya. Yang sudah ditangkap. Nasional. Rekan-rekan semuanya, tahan. Rekan-rekan semuanya. Tangkap. Mohon teman-teman tahan. Rapikan barisannya. Rapikan barisannya.
Ya mobil, beli mobil. Tangga ke dalam. Dan penyimpanan properti dan memberikan tenggat waktu hingga 6 bulan bagi pihak pengelola untuk mengambilnya. Saudara, demikian Kompas Update dan terkait dengan proses eksekusi ini. Sehingga yang Anda saksikan saat ini adalah ada perlawanan dari simpatisan yang berada di depan persis eks gedung Hotel Sultan. Namun kita lihat juga di bagian dalam gedung juga ada gambar yang dikirimkan oleh jurnalis Kompas TV. Karena memang pada saat eksekusi ini perintah terakhir atau final yaitu gedung harus dikosongkan. Polisi yang membentang menutupi akses masuk hotel, sementara itu personel pengamanan lainnya bersama petugas keamanan GBK telah bersiaga di sejumlah titik, begitu bukan hanya di bagian depan gedung ataupun eks gedung Hotel Sultan, tetapi juga di bagian belakang dan bagian samping dari gedung untuk mengamankan jalannya ataupun proses dari eksekusi. Saudara, akses masuk menuju ke area Gelora Bung Karno juga tampak dibatasi bagi sejumlah pengendara di tengah adanya tadi simpatisan yang menolak eksekusi lahan dari eks Hotel Sultan, di mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memastikan pelaksanaan eksekusi tetap berjalan sesuai jadwal di mana dilakukan pada pagi ini. Kondisi di bagian gedung eks Hotel Sultan hingga saat ini masih tampak begitu sejumlah simpatisan yang melakukan penolakan terhadap proses eksekusi, namun barikade dari petugas ataupun dari polisi juga masih tampak gitu untuk mengamankan jalannya proses eksekusi. Kita pantau juga bersama saudara, karena memang ini simpatisan mencoba merangsek ke bagian dalam meskipun polisi sudah membentangkan kawat berduri di sekitar gedung eks Hotel Sultan.
Kalau kita menurut ataupun merunut dari pernyataan begitu, adanya surat pemberitahuan eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini telah disampaikan kepada PT Indo Buildco selaku pengelola Hotel Sultan, di mana dalam surat tersebut PT Indo Buildco maupun pihak lain yang menempati objek eksekusi diminta untuk mengosongkan lokasi secara sukarela sebelum tindakan pengosongan dilakukan. Sementara itu, aparat gabungan dari TNI, Polri, dan juga dari Pemprov DKI Jakarta dikerahkan dalam proses pelaksanaan eksekusi kawasan ex Hotel Sultan yang memang dari semula dijadwalkan pada hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Sebelum proses eksekusi dilakukan, tadi sempat ada jumpa pers, saudara, yang dilakukan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara atau Wamensesnek Bambang Eko Suharyanto yang bilang bahwa eksekusi lahan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat merupakan bagian dari perintah dari pemerintah begitu. Untuk mengetahui informasi terkini lebih detail dari lokasi eksekusi Hotel Sultan, kita langsung sapa jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juga juru kamera Gahniar Febrian. Jihan, selamat pagi. Bisa digambarkan kepada pemirsa Kompas TV saat ini apa yang tengah terjadi di sana? Seperti apa, Jihan, suasana dan juga kondisinya? Ya, Yan dan juga saudara, sampai saat ini ratusan atau tepatnya 300 personel gabungan dari polisi dan juga TNI ini masih mencoba untuk masuk ke dalam ex Hotel Sultan atau yang biasa dikenal dengan, atau yang sekarang biasa dikenal dengan Blok 15 Gelora Bung Karno. Nah, tadi memang proses berlangsung cukup adanya bentrokan antara massa simpatisan dari Hotel Sultan dan juga aparat gabungan, yang mana tadi memang kami melihat adanya seperti benturan begitu ya antara aparat yang mencoba untuk masuk ke dalam ex Hotel Sultan. Saat ini prosesnya masih berlangsung untuk eksekusi pengosongan lahan. Tidak akan ada penghentian. Kalau dari polisi ini informasinya akan terus mencoba untuk masuk untuk melakukan eksekusi pengosongan lahan. Nah, kalau di area Gelora Bung Karno sendiri memang sejumlah akses menuju GBK ini sudah ditutup begitu ya. Tepatnya sejumlah pintu seperti pintu 5, pintu 7, pintu 8 yang tepat persis menuju ke Hotel Sultan ini sudah ditutup. Kemudian parkir Timur Senayan juga dilakukan penutupan akses, hutan kota, stadion softball, dan lain sebagainya. Nah, masih ada sejumlah barang-barang informasinya yang berada di dalam Hotel Sultan yang belum dilakukan pengosongan oleh pengelola sebelumnya PT Indo Buildco, dan memang skenario yang disiapkan begitu ya oleh PPK GBK adalah dari personel gabungan ini akan mengamankan, kemudian mendata, lalu juga mendokumentasikan barang-barang yang tersisa berada di dalam Hotel Sultan, dan nantinya ini diberi tenggat waktu selama kurang lebih 6 bulan untuk PT Indo Buildco mengambil. Nah, tadi dari pencobaan masuk oleh aparat gabungan ini sudah dilakukan konferensi pers dan disampaikan juga putusan oleh pihak panitera pengadilan Jakarta Pusat begitu yang mana tadi konferensi pers dari Wakil Menteri Sekretariat Negara langsung Bambang Eko Suharyanto ini menyatakan bahwa sebenarnya seharusnya tanah ataupun lahan yang ditempati oleh Hotel Sultan ini segera dikembalikan ke negara untuk dilakukan revitalisasi. Lalu tadi kami mendengar juga orasi-orasi yang berbunyi seperti penolakan begitu ya dari pihak Hotel Sultan, ahli waris yang mengklaim bahwa lahan yang dihuni oleh Hotel Sultan ini diklaim masih mengalami sengketa.
Namun tadi diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibacakan oleh Dr. Ahyar Parnika bahwa memang ini harus tetap dilaksanakan hari ini per 24 jam hari ini akan dilakukan pengosongan. Sementara informasinya itu saat ini personel gabungan sudah sebagian sudah ada yang masuk ke dalam Hotel Sultan untuk melakukan eksekusi pengosongan. Baik, Jihan, apabila bisa digambarkan, karena memang tampak dari gambar begitu tadi ada kejadian yang terjadi ataupun insiden yang terjadi beberapa menit ataupun beberapa jam yang lalu, di mana ada bentrokan ataupun kericuhan antara massa simpatisan dengan personel gabungan TNI dan Polri. Apakah kericuhan ini masih terjadi hingga saat ini? Siapa yang berada di garis dalam ataupun siapa pula yang berada di bagian luar? Karena memang barikade kawat begitu itu juga ditaruh oleh personel gabungan. Jihan. Ya, Ian, betul sekali bahwa tadi sempat terjadi bentrokan antara aparat gabungan dengan simpatisan ataupun massa yang menganggap bahwa hak mereka ini diambil begitu ya, seperti mata pencahariannya dan lain sebagainya. Namun tadi proses aparat gabungan masuk ini sekitar berlangsung mulai dari setengah jam yang lalu hingga kini masih proses untuk aparat gabungan masuk. Sebagian sudah ada yang masuk ke area dalam, namun sebagian masih tertahan di luar. Memang tadi sempat terjadi seperti ricuh begitu ya, ada lemparan batu, lalu juga adu debat begitu ya dari pihak massa dan juga aparat gabungan. Namun tadi sesuai dengan komando aparat gabungan TNI Polri ini tetap mendorong untuk masuk, dan informasinya kan saat memang turut dihadiri oleh Wamen Sekretariat atau proses eksekusi pengosongan lahan Hotel Sultan pada hari ini. Juga terlihat juga ada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memang juga turut mengawal jalannya eksekusi pada pagi hari ini, dan sampai dengan saat ini memang informasinya ini akan terus dilakukan dan informasinya akan dilakukan penyegelan juga. Namun penyegelan akan dilakukan setelah proses eksekusi semuanya sudah bisa berjalan. Artinya nanti pada saat seluruh personel gabungan baik itu TNI dan Polri sudah bisa masuk, lalu juga mendata barang-barang dan juga mendokumentasikan barang-barang yang masih tertinggal di area Hotel Sultan, nantinya ini baru akan dilakukan penyegelan. Ya, Jihan, jika personel gabungan TNI dan Polri sudah berhasil masuk ke dalam gedung Hotel Sultan, saat ini di mana posisi massa simpatisan dan apa yang tengah terjadi di dalam saat ini di dalam gedung Hotel Sultan? Ya, Ian dan juga saudara, saat ini prosesnya pasti masih dilakukan negosiasi oleh aparat gabungan untuk terus masuk ke dalam begitu ya, ke area Hotel Sultan. Dan di sini terlihat juga Ian dan juga saudara, masih ada sejumlah pengunjung begitu ya yang berada di area dalam Hotel Sultan. Artinya proses eksekusi ini memang masih terhambat begitu, karena memang masih ada aktivitas yang dilakukan di area Hotel Sultan pada pagi hari ini. Saat ini kami melihat ada personel gabungan yang sudah berbaris di area depan lobi untuk kemudian menembus masuk. Namun ini tertahan, Yan dan juga saudara, karena dari pihak TPKG ini masih berkoordinasi dengan pihak PT Indobilco ataupun pihak hotel terkait untuk menembus masuk sebelum akhirnya aparat polisi semuanya bisa masuk ke area dalam. Jihan, kita juga melihat begitu dari gambar ada sejumlah orang yang duduk dan berdiskusi begitu.
apakah ini artinya masih ada diskusi terkait dengan pengosongan lahan dan juga ex-hotel Sultan ini? Ya, betul sekali Yan dan juga saudara. Memang kalau dari PPK GBK ini masih terus melakukan proses negosiasi untuk melakukan pengosongan hari ini. Karena kalau kita mendengar dari pihak ahli waris yang tadi berorasi, ini bernegosiasi bahwa jika bisa pengosongan tidak langsung dilakukan pada hari ini. Namun tadi putusan sudah jatuh begitu ya, sudah dikatakan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat langsung oleh paniteranya bahwa hari ini akan tetap dilakukan pengosongan. Jadi proses yang berlangsung saat ini adalah negosiasi antara pihak PPK GBK lalu juga Kementerian Sekretariat Negara dengan pengelola ex-hotel Sultan. Sampai dengan saat ini prosesnya masih berlangsung untuk membiarkan semua dari aparat gabungan masuk dan bisa melakukan proses eksekusi pengosongan lahan di ex-hotel Sultan ataupun di Blok 15 Gelora Bung Karno. Informasinya ini ada 15 objek bangunan yang akan dieksekusi pada hari ini. Mari kita nantikan saja seperti apa jalannya eksekusi, karena kalau sejak pagi tadi sudah mulai di pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, kemudian dilanjutkan dengan konferensi pers bahwa dinyatakan oleh Wakil Menteri Sekretariat Negara Bambang langsung bahwa proses tidak akan dihentikan hari ini dan lahan jatuh sepenuhnya milik negara dan hari ini akan dilakukan pengosongan. Memang ada tarik-menarik antara pihak PPK GBK dengan ex-pengelola, namun yang bisa kami katakan saat ini, kami masih menanti bagaimana jalannya proses eksekusi seharusnya. Kalau sesuai dengan informasi yang tadi kami dapatkan, baik itu dari Wakil Menteri Sekretariat Negara, dari pengelola PPK GBK, proses eksekusi pengosongan akan tetap dijalankan pada hari ini. Ya, proses eksekusi ataupun pengosongan masih akan terus dilakukan begitu sesuai dengan perintah. Kalau kita melihat dari gambar, Jihan, ada simpatisan begitu yang dipegang begitu oleh petugas gabungan TNI dan juga Polri. Apakah Anda mendapatkan informasi ini buntut dari kericuhan tadi pagi, ada massa simpatisan yang diamankan atau ditangkap begitu, Jihan? Ya, betul sekali Yan dan juga saudara. Karena tadi proses masuknya aparat gabungan ke area Hotel Sultan ini berlangsung cukup ricuh. Maka dari itu memang ada sejumlah massa yang dianggap dalam tanda kutip provokator ini diamankan oleh polisi dan sudah diamankan begitu ya, masuk ke dalam mobil polisi. Nah, kalau saat ini memang proses yang berlangsung memang proses negosiasi Yan dan juga saudara, karena tadi sudah berhasil begitu ya dari aparat untuk masuk ke area Hotel Sultan. Jadi saat ini proses yang ditunggu-tunggu oleh pihak PPK GBK, Kementerian Sekretariat Negara, ini adalah untuk mengeksekusi secara menyeluruh begitu ya 15 objek ataupun 15 bagian di area Hotel Sultan. Oke, Jihan, apabila bisa dijelaskan posisi Anda melaporkan saat ini tepatnya di titik mana? Apakah di bagian dalam gedung Hotel Sultan atau di bagian depan lobi gedung Hotel Sultan? Dan bagaimana kondisinya saat ini? Kalau kita melihat seperti Anda sebutkan tadi bahwa hampir seluruh petugas gabungan sudah berhasil masuk ke dalam gedung. Ya, Yan, saat ini titik saya berada tepat di depan lobi Hotel Sultan yang mengarah ke area parkir timur Senayan. Di sini memang terlihat sejumlah aparat polisi yang sudah bersiaga begitu ya, berbaris menunggu untuk masuk ke area dalam Hotel Sultan. Nah, ini masih menunggu begitu ya sifatnya, dikarenakan proses negosiasi yang tadi sudah saya sebutkan di awal, yakni masih ada proses negosiasi dari pihak PPK GBK dengan
aparat untuk pengeksekusian pada pagi hari ini. Tadi saya juga mencoba untuk masuk ke area dalam, Yan dan juga saudara, yang mana kalau di area dalam pun ini terlihat sejumlah personel, yakni polisi, ini sudah berada tepatnya di lobi Hotel Sultan. Dan kalau kami lihat di sini memang sudah bisa dikatakan sudah cukup kondusif begitu ya, tidak ada perlawanan, dan di area dalam ini sudah bisa dikatakan 80 hingga 90% berisi dari pihak GBK maupun dari aparat polisi. Nah, ini bisa dikatakan sebentar lagi ini akan dilangsungkan proses eksekusi, yang mana proses eksekusi pengosongan lahan ini akan dilakukan mulai dari area lobi hingga lantai-lantai berikutnya begitu ya, ke atas, mulai dari area lobi, kemudian area ballroom, kemudian area kamar-kamar begitu ya. Namun karena di sini terlihat ada sejumlah pihak dari simpatisan yang masih berada di sini, yang informasinya juga ada sebagian dari karyawan ex Hotel Sultan yang masih berada di sini. Jadi sepertinya ini kami masih harus menunggu informasi lanjutan kapan nantinya proses eksekusi akan dilakukan, karena sesuai informasi yang saya terima saat ini dari polisi, pastinya ini masih menunggu arahan dari negosiasi yang sedang dilakukan pagi hari ini. Ya, Jihan, seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa polisi hingga saat ini masih berjaga baik di bagian depan saat ini Anda melaporkan maupun di dalam gedung ex Hotel Sultan. Kita ketahui, Jihan, bahwa polisi ini mengerahkan lebih dari 3.000 personel untuk menjaga ataupun mengawal eksekusi pengosongan lahan ex Hotel Sultan. Kalau kita melihat adanya kericuhan tadi pagi, apakah ada penambahan personel yang diturunkan ke lapangan untuk menghindari potensi kericuhan susulan? Ya, Ian dan juga saudara, kalau sampai dengan saat ini personel gabungan jumlahnya masih sama, tidak terlihat adanya penambahan personel, dikarenakan memang kondisi bisa dikatakan sudah cukup kondusif. Yang mana tadi masa yang dikatakan cukup ricuh juga sudah diamankan begitu ya, sudah dibawa oleh polisi ke tempat lain, dan saat ini proses yang berlangsung adalah proses penantian eksekusi. Nah, tadi kalau saya berbicara terkait area dalam Hotel Sultan, kalau saya bisa gambarkan area luar dari Hotel Sultan, ini terlihat ada banyak sekali spanduk yang dipasangkan begitu ya di area hotel yang berbunyi mulai dari pelanggaran HAM, kemudian penolakan perampasan Hotel Sultan, dan lain sebagainya. Artinya ini bisa dikatakan bahwa simpatisan maupun karyawan mantan Hotel Sultan ini memang menunjukkan aksi-aksi nyatanya begitu ya, yakni terhadap penolakan pengeksekusian, pengosongan area Hotel Sultan. Dan saat ini kami masih menunggu proses eksekusi yang akan berlangsung. Hingga pukul 10.26 waktu Indonesia Barat saat ini, aparat gabungan masih menunggu. Informasinya memang masih akan berlangsung begitu ya proses negosiasi, dan akan dilanjutkan langsung dengan pengosongan. Mari kita nantikan apakah pengosongan akan tetap dilakukan pada pagi hari ini atau akan ditunda ke hari-hari berikutnya. Ini masih akan kami pantau dan terus informasikan kepada Anda. Baik, Jihan, kalau kita lihat juga bahwa pengosongan ataupun eksekusi ex Hotel Sultan ini dikawal langsung selain oleh pihak GBK, juga tadi kita melihat ada Wamensesnek di sana begitu. Apa saja yang ditekankan oleh Wamensesnek pada eksekusi lahan ex Hotel Sultan hari ini? Ya, Ian dan juga saudara, kalau yang ditekankan oleh Wakil Menteri Sekretariat Negara Bambang Eko Suharyanto, ia kembali mengatakan lagi-lagi bahwa lahan di Blok 15 Gelora Bung Karno atau yang tempat Hotel Sultan berdiri ini merupakan
aset negara dan seharusnya sudah dikembalikan ke negara sejak tahun 2023 lalu pada saat hak guna bangunannya ini sudah selesai begitu ya masanya. Nah, saat ini di 2026 tenggat sudah terlewati, jadi yang dilakukan adalah dari aparat gabungan baik itu polisi maupun TNI ini diputuskan oleh pihak GBK, lalu juga pihak sekretariat negara, kemudian ada juga di sini kan melihat tim kuasa hukum, ada juga dari kantor jasa penilai publik, ini tetap akan dilakukan proses eksekusi karena dinilai bahwa ini merupakan aset negara dan akan dikembalikan kepada negara, tujuannya untuk direvitalisasi. Oke, Jihan, kalau kita agak keluar sedikit dari Hotel Sultan, ini informasinya bahwa sejumlah akses masuk GBK ditutup sementara. Apakah penutupan ini masih berlaku hingga saat ini ataukah ada tenggat waktu hingga pukul berapa begitu dan bagaimana kondisi lalu lintas di sana? Ya, Yan dan juga saudara, yang bisa saya informasikan dari area Hotel Sultan bahwa memang masih dilakukan penutupan di area kompleks Gelora Bung Karno, yakni penutupan di pintu 5, pintu 7, serta pintu 8 yang merupakan akses langsung untuk menuju ke Hotel Sultan ini ditutup. Selain pintu 5, 7, dan 8, ada sejumlah area lain yang turut ditutup seperti parkir timur Senayan karena ini persis berada di depan Hotel Sultan begitu ya, di area Gelora Bung Karno. Kemudian area hutan kota ini juga ditutup. Stadion softball juga dilakukan penutupan dan jalan KTT hingga JICC ini dilakukan penutupan. Dan kalau saya bisa informasikan kepada Anda terkait situasi lalu lintas, tadi pada saat kami menuju ke area Hotel Sultan di sekitar pukul 6.30 memang seluruh area ini masih dilakukan penutupan. Namun kalau sampai dengan saat ini karena kami telah berada di dalam, begitu ya, kami tidak begitu bisa untuk menginformasikan kepada Anda bagaimana situasi saat ini di luar. Namun sudah ada sejumlah aparat yang dikerahkan begitu ya untuk mengamankan situasi lalu lintas di sekitar Gelora Bung Karno. Baik, artinya hingga saat ini sejumlah akses masuk menuju GBK ditutup sementara dan belum diketahui begitu hingga pukul berapa karena proses dari eksekusi dan pengosongan Hotel Sultan ini masih berlangsung hingga saat ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juga juru kamera Ghaniar Febrian atas laporan langsungnya, dan tentunya kita nanti juga akan kembali menyapa Jihan untuk mengetahui informasi terkini. Kita lihat juga tadi ada polisi menangkap sejumlah simpatisan dan akan seperti apa ini prosesnya. Terima kasih Jihan. Saudara, informasi terkait dengan eksekusi dan pengosongan Hotel Sultan akan kembali sesaat lagi dengan rekan saya Renata Panggalo. Tetap bersama kami.
Ya. Lagi misah nih. Kembali menyaksikan breaking news Kompas TV, kami membahas mengenai rencana eksekusi dan pengosongan Hotel Sultan yang sedang berlangsung di kawasan Gelora Bung Karno, saudara. Setelah melalui sengketa panjang, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno atau PPKGBK pagi ini resmi melakukan eksekusi pengosongan paksa kawasan Blok 15 GBK atau ex Hotel Sultan Jakarta Pusat. Eksekusi ini merupakan tindak lanjut atas perintah final pengadilan karena habisnya masa berlaku hak guna bangunan atau HGB sejak tahun 2023 lalu. Sebanyak 300 personel saudara dikerahkan ke lokasi untuk mengamankan jalannya pengosongan aset negara tersebut. Dari laporan yang kami terima, jurnalis Kompas TV Jihan Jufri di lapangan yang memantau proses eksekusi dan pengosongan Hotel Sultan, kami mendapatkan informasi bahwa sempat terjadi kericuhan antara relawan dan juga tim personel gabungan, yang dimana kalau yang kita lihat di visual yang Anda bisa lihat saudara, polisi sedang melakukan upaya pengamanan di sekitar ex Hotel Sultan yang rencananya akan dilakukan eksekusi dan pengosongan hari ini. Namun karena adanya kericuhan atau penolakan dari sejumlah relawan saudara, ini yang membuat proses eksekusi maupun pengosongan dari Hotel Sultan jadi terhambat. Dari informasi yang kami terima juga saudara, tamu hotel yang ada di sekitar bangunan ini sempat dievakuasi untuk meminimalisir risiko atau dampak dari kericuhan yang terjadi antara relawan dan juga aparat yang bertugas melakukan pengamanan. Dari konferensi pers yang sempat dilakukan oleh pemerintah, Wakil Menteri Sekretariat Negara Bambang Eko Suharyanto mengatakan eksekusi lahan Hotel Sultan akan segera dimulai pada hari Kamis hari ini. Dan menurut Bambang, eksekusi akan dilakukan setelah PT Indobuildco selaku pengelola Hotel Sultan menggunakan lahan di Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat selama 50 tahun. Dalam konferensi pers, Bambang mengatakan lahan hotel harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dan saat itu juga sempat ditanyakan oleh wartawan, apakah setelah eksekusi pengosongan lahan dilakukan, bangunan Hotel Sultan dan apartemen Sultan Residence akan dirobohkan atau tidak. Namun, pemerintah dalam hal ini, Wakil Menteri Sekretariat Negara Bambang Eko Suharyanto belum bisa memberikan jawaban mengenai pertanyaan itu. Setelah melalui sengketa panjang, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno atau PPKGBK pagi ini resmi melakukan eksekusi pengosongan paksa kawasan Blok 15 GBK atau ex Hotel Sultan Jakarta Pusat. Eksekusi ini merupakan tindak lanjut atas perintah final pengadilan karena habisnya masa berlaku hak guna bangunan atau HGB sejak tahun 2023 lalu.
Sebanyak 300 personel gabungan dikerahkan ke lokasi untuk mengamankan jalannya pengosongan aset negara tersebut. Antisipasi jika masih terdapat barang milik pengelola lama yakni PT Indobuildco, pihak PPK GBK telah menyiapkan skenario khusus berupa pendataan dan penyimpanan properti dan memberikan tenggat waktu hingga 6 bulan bagi pihak pengelola untuk mengambilnya. Dari visual yang kami sajikan, saudara, ini merupakan situasi di sekitar ex-Hotel Sultan, di mana para relawan ini bersama dengan aparat sempat terjadi kericuhan. Dari informasi yang kami dapatkan juga ada sekitar 300 personel gabungan yang diterjunkan untuk melakukan pengamanan dari eksekusi dan pengosongan Hotel Sultan yang sudah diputuskan akan dilakukan pada hari ini. Sejak pagi memang saudara di sekitar kawasan Gelora Bung Karno, tepatnya di titik Hotel Sultan, ini memang sudah dipasangi pagar kawat berduri, saudara. Dan ini juga tentunya sebagai langkah pengamanan yang dilakukan oleh aparat untuk mengantisipasi adanya potensi kerusuhan. Yang dimana kalau kita saksikan memang sempat terjadi kericuhan pada saat proses eksekusi dan pengosongan dilakukan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Hotel Sultan sudah ada jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Ganiar Febrian. Jihan, bisa Anda ceritakan kepada kami bagaimana suasana eksekusi dan juga pengosongan Hotel Sultan saat ini? Ya, tepat pada pukul 10.41 waktu Indonesia Barat, saat ini aparat personel baik dari polisi dan juga TNI ini sudah memasuki area Hotel Sultan, yang mana proses eksekusi pengosongan lahan sudah dimulai begitu ya. Tadi sempat ada konferensi pers, kemudian putusan dari pihak pengadilan pusat. Dan saat ini prosesnya adalah untuk pengosongan lahan. Nah, tadi aksinya sempat berjalan cukup ricuh begitu ya, yakni ada bentrokan antara aparat, baik itu dari aparat polisi, TNI dengan massa simpatisan dari ex-Hotel Sultan. Nah, tadi sempat ada aksi lemparan batu, kemudian penyiraman air, juga ada terlihat sejumlah barang-barang lain seperti bambu yang tadi sempat digunakan oleh massa saat menghadang aparat baik dari polisi ataupun TNI, aparat gabungan untuk masuk mengeksekusi Hotel Sultan. Nah, kalau saat ini di sekitar pukul 10.43 waktu Indonesia Barat, sebagian aparat polisi sudah masuk. Informasinya proses pengosongan akan dilakukan. Ada lebih dari 300 personel yang dikerahkan dari pihak PPK GBK, polisi, TNI, kemudian ada dari Sekretariat Negara, ada juga dari tim kuasa hukum, lalu juga dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, dan sejumlah institusi lain seperti PLN dan juga Telkom untuk mendukung proses eksekusi pengosongan pada pagi hari ini.
prosesnya ini akan dilakukan 1 hari ini. Nanti dari aparat ini akan masuk begitu ya ke area dalam. Kemudian bila ditemukan masih ada barang-barang dari Hotel Sultan ataupun pengelola sebelumnya PT Indobuildco, ini nanti akan diamankan oleh aparat gabungan dengan didata, kemudian didokumentasikan, kemudian disimpan. Nah, nanti ini bisa diambil begitu ya, disimpan selama 6 bulan, bisa diambil selama 6 bulan rentangnya mulai dari hari ini oleh PT pengelola sebelumnya, PT Indobuildco atau pihak Hotel Sultan. Tadi aksi bisa saya katakan berlangsung ada bentrokan begitu ya dari massa dan juga aparat, yang mana kalau di seluruh area Hotel Sultan yang bisa saya gambarkan pada pagi hari ini tertempel banyak sekali spanduk-spanduk penolakan, yang artinya dari massa ini menolak dari pihak aparat ataupun pengalihan yang dilakukan pada pagi hari ini. Nah, proses sekarang sudah berlangsung. Tadi bisa saya katakan sempat ricuh, yang mana dari massa yang dianggap provokator tersebut ini hampir semuanya ini sudah diamankan oleh pihak baik itu dari polisi maupun TNI, sudah dimasukkan ke mobil-mobil polisi begitu ya, karena tadi sempat ada lemparan batu, kemudian pemukulan-pemukulan menggunakan bambu. Nah, massa-massa yang dikatakan anarkis tersebut ini kemudian diamankan oleh polisi. Saat ini informasinya akan kembali dilakukan konferensi pers oleh Kementerian Sekretariat Negara. Mari kita nantikan bagaimana jalannya proses eksekusi secara menyeluruh dan apa yang akan disampaikan oleh pihak Kementerian Sekretariat Negara sebentar lagi. Baik, akan ada konferensi pers yang dilakukan pasca terjadi kericuhan di sekitar Hotel Sultan menjelang eksekusi dan pengosongan. Tadi yang kalau kami tangkap informasi dari jurnalis Kompas TV Jihan Jufri bahwa upaya pengosongan Hotel Sultan sudah berlangsung setelah sebelumnya dari relawan ini sempat terjadi kericuhan yang dimana ada sejumlah material-material yang kemudian dilemparkan, dan pada akhirnya dari tim gabungan TNI Polri dan juga beberapa instansi terkait ini kemudian melakukan pengamanan terhadap sejumlah massa yang menyebabkan kericuhan. Kami jeda sejenak, saudara. Breaking News Kompas TV akan segera kembali usai jeda. Boleh titip pegangin bentar nggak? Aku maju lewat depan.
konferensi pers ya saat pagi. Boleh dipanggil teman-teman media yang lain. Sebentar ya teman-teman, lagi nunggu Pak Omen. Serta kemudian di Rut GBK dan kuasa hukum Pak Chandra Hamzah.
Iya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ingin menyampaikan alhamdulillah pada hari ini jurusita dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di backup oleh jajaran Polda Metro Jaya dan jajaran Kodam Jaya dan pihak-pihak yang terlibat di dalam proses eksekusi Hotel Sultan yang tadi baru saja dilakukan dan alhamdulillah sudah berjalan sebagaimana mestinya, meskipun tadi ada beberapa kejadian yang sebetulnya tidak kami inginkan. Yang kedua, tentu sekali lagi terima kasih kepada jajaran Polda Metro dan jajaran Kodam Jaya yang sudah membackup full dalam proses pengambil alihan aset negara Hotel Sultan dan apartemen dan seluruh aset yang ada di dalam blok 5. Di samping kiri saya ada Kadif Humas Polda Metro dan ada Pak Chandra dari kuasa hukum GBK, ada Dirut GBK yang nanti juga akan menjelaskan bagaimana proses setelah pengambil alihan Hotel Sultan ini. Yang jelas kami dari Kementerian Sekretariat Negara ingin menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu menjaga aset negara. Ini bukan hanya sekedar aset tetapi juga menjaga kewibawaan negara untuk melindungi aset yang dimilikinya, dan setelah ini aset akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan masyarakat. Saya persilakan lebih dulu kepada GBK ya, atau kuasa hukum. Ada tambahan, silakan. Iya, terima kasih Pak Wamen. Selamat siang. Sesuai yang disampaikan Pak Wamen, ya, perjalanan panjang untuk mengamankan aset barang milik negara 20 tahun dari 2006 baru bisa dilaksanakan di tahun 2026. Panjang sekali, ya. Dan itu bukan merupakan suatu waktu, cuman sekedar angka, banyak upaya, banyak waktu, banyak biaya yang dikeluarkan. Dan hari ini penantian 20 tahun akhirnya kita rasakan sama-sama. Nah, jadi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka eksekusi pengosongan dijalankan pada hari ini 18 Juni 2026. Ya. Nah, sedikit mengenai status tanahnya, begitu ya. Jadi tadi pada saat eksekusi atau pada saat plang ada yang menyebut egonem perponding atau segala macam. Saya bisa sampaikan di sini bahwa pemerintah pada tahun 1958 sampai dengan 1962 telah membebaskan tanah ini dalam rangka pelaksanaan Asian Games keempat di Jakarta. Bukti pembebasan tanahnya asli ada. Jadi bukan cuma sekedar bicara. Ini salah satu contoh bukti pembebasan tanah tahun 58 dan sampai dengan 62. Ya. Nah, kemudian PT Indobilco dikasih izin untuk menggunakan. Tidak ada jual beli, tidak ada pelepasan hak atas tanah, tidak ada warisan, tidak ada hibah, tidak ada pengalihan hak dari pemerintah negara Republik Indonesia kepada Indobilco. Tidak ada sama sekali, hanya izin menggunakan tanah selama 30 tahun. Nanti detailnya kita bisa bicara secara lebih khusus begitu ya. Nah, kemudian diperpanjang 20 tahun, yang itu menimbulkan masalah hukum sendiri. Di 2023, HGB-nya sudah berakhir,
dan kemudian PPKGBK dan Kementerian Sekretaris Negara mengupayakan pengembalian tanah ini. Dan hari ini sudah terlaksana, sudah kita jalankan. Jadi kira-kira begitu. Bagaimana pelaksanaan selanjutnya? Barang milik negara. Barang milik negara maka harus tunduk pada peraturan Menteri Keuangan nomor 115 PMK 06/2020. Bagaimana pelaksanaan selanjutnya? Pemanfaatan harus sesuai dengan PMK. Jangan paksa kami untuk melanggar PMK ini. Segala macam bentuk harus sesuai dengan PMK ini. Ya. Nah, jadi itu yang patut kami sampaikan. Jadi tidak perlu kita menduga-duga atau menghayal-hayal atau berimajinasi yang macam-macam. Sebagai barang milik negara, pemanfaatannya sesuai dengan PMK. Mungkin itu saja. Mungkin dari Pak Dirut ada yang mau disampaikan. Silakan Pak Dirut. Baik, saya membantu menyampaikan bahwa sesuai tadi yang diarahkan dari Pak Wamen, bahwa nanti ke depan PPKGBK bersama Kemensetnek tentu akan melaksanakan sesuai peraturan Menteri Keuangan dan juga peraturan perundangan yang berlaku atas aset ini, dan kita wajib secara PPKGBK dan Setnek untuk mengoptimalisasikannya, dan pastinya kita juga ingin memberikan dampak yang lebih positif kepada masyarakat seperti bertambahnya area-area yang dapat dimanfaatkan bersama masyarakat termasuk yang ada di dalam blok 15 ini. Jadi yakinlah bahwa kami bersama masyarakat, kami juga bersama pemerintah ingin memberikan yang terbaik dari dampak finansialnya maupun juga kepada dampak kehidupan yang lebih positif di area Senayan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya saya persilakan dari Polda Metro Jaya untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk teman-teman semua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wamen, Ses, Pak Chandra dari manajemen. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media, pada saat pelaksanaan eksekusi barang milik negara Blok 15 di area ex Hotel Sultan, petugas yang diturunkan sejumlah 3.161 personil. Ini gabungan dari TNI dan Polri, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. Petugas yang hadir memastikan kehadiran petugas ini gunanya untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan eksekusi ini berjalan aman, damai, dan dapat dikendalikan. Kami ulangi, petugas hadir untuk memberikan rasa aman, nyaman terkait tentang proses pelaksanaan eksekusi ini. Ada beberapa tahapan yang sudah dilakukan. Pertama, dari Panitera sudah menyampaikan penetapan penyitaan, ini dilakukan pendampingan dari TNI dan Polri, termasuk dari penggugat dan tergugat. Setelah itu adanya himbauan secara persuasif, humanis kepada masyarakat yang masih berada di lokasi objek penyitaan. Setelah dilakukan himbauan, masih ada diberikan ruang untuk negosiasi, tetapi massa melakukan pelemparan, melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu Kamtibmas, dapat mencederai petugas. Di dalam hal ini ada 29 petugas yang 26 petugas yang luka ringan akibat di masa yang berada dari TNI 1 terluka di bagian pelipis, dan dari masyarakat sipil ada 2 orang yang berada pada saat pelaksanaan eksekusi. Saat ini yang terluka dalam penanganan pihak medis. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian bahwa masyarakat yang mencoba menghalang-halangi penegakan putusan pengadilan ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga
mencederai prinsip res judicata proheritat habetur, di mana putusan pengadilan dianggap paling benar dan mengikat. Sehingga kami mengamankan saat ini ada 69 orang dan mungkin masih bisa bertambah orang-orang yang mencoba menghalangi dalam proses eksekusi. Sekali lagi kami sampaikan, proses eksekusi ini melalui tahapan-tahapan dan prosedur yang profesional, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat tidak membuat informasi ataupun isu-isu yang liar, karena tindakan eksekusi hari ini dapat dipertanggungjawabkan. Sekali lagi kami sampaikan, terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, tadi karena sudah bicara mengenai hotel ini menjadi aset negara atau barang milik negara, di sini juga hadir Pak Encep dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kami mohon statementnya Pak Direktur. Baik, terima kasih Pak Wamen. Kami ingin menegaskan saja dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ingin menegaskan bahwa aset ini merupakan BMN, barang milik negara, sudah dicatat, sudah dilaporkan, dan sudah diaudit oleh BPK. Kemudian nanti untuk pemanfaatannya, seperti disampaikan tadi Pak Chandra, kita akan menggunakan PMK 115 mengenai pemanfaatan barang milik negara. Kami akan kerjasama dengan pengguna barang dalam ini Seknek dan PPK GBK. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Cukup ya teman-teman? Ada pertanyaan? Baik, yang pertama tadi sudah disampaikan pagi hari bahwa yang pertama dilakukan adalah pendataan dulu, Mbak. Yang pasti kita akan mendata apakah sesuai data-data SDM yang ada, kemudian juga sesuai dengan putusan pengadilan, nanti bersama hukum kita memastikan juga aset-aset yang sedang akan kita catat. Demikian, Pak. Ya, baik, saat ini sudah ada posko yang setelah kita buka, nanti kita akan daftarkan semua, seperti yang lalu juga. Nanti dari data-data tersebut kita akan verifikasi ulang. Tentu sudah mengadakan rakor dengan Kemenak, memastikan agar hak-hak mereka, karena ada waktu masa yang kewajiban dari yang lama. Demikian. Jadi teman-teman, terkait dengan karyawan Hotel Sultan atau ex-karyawan Hotel Sultan, nanti prinsipnya kami dari Kementerian Sekretariat Negara minta kepada PPK GBK untuk bukan hanya mendata tetapi betul-betul memperhatikan nasib dari karyawan Hotel Sultan ini. Jadi intinya kami tidak ingin mereka setelah pengambil alihan aset ini menjadi pihak yang dikorbankan. Jadi kami ingin memanusiakan mereka, nanti kita akan data, ajak komunikasi, ajak bareng untuk melanjutkan aktivitas di GBK. Jadi jangan khawatir terkait dengan karyawan, dan kami buka komunikasi seluas-luasnya, kami buka posko, kami buka saluran untuk mereka bisa komunikasi langsung dengan PPK GBK. Terkait dengan pemanfaatan aset ini tadi sudah dijelaskan, tadi pagi juga sudah dijelaskan. Pertama tentu PPK GBK yang diberi amanah oleh Kementerian Sekretariat Negara sebagai pengelola barang milik negara itu untuk merancang untuk menyusun langkah-langkah berikutnya seperti apa pemanfaatan Hotel Sultan ini. Nanti pada saat yang berikutnya akan kami sampaikan, atau teman-teman GBK akan diberitahukan kepada teman-teman bagaimana skenario pemanfaatan Hotel Sultan ini ke depan. Yang penting hari ini kita sudah selesai menjalankan satu agenda penting, peristiwa penting, kembalinya aset negara setelah 20 tahun. Setelah 50 tahun. 50 tahun. Setelah 50 tahun
dikelola oleh pihak lain, dan kita bersyukur hari ini aset ini kembali ke negara. Baru saja kita dengarkan konferensi pers dari pemerintah dan juga PPK GBK mengenai umum. Ini adalah masa yang terafiliasi ataupun mendapat keberadaan di sini karena panggilan dari pihak yang dieksekusi. Nah, Polda Metro Jaya dalam hal ini pasti akan mendalami dari 69 orang, dan ini mungkin secara dinamis pasti akan bertambah terhadap yang diamankan. Tadi kita sama-sama melihat ada lebih kurang 500 masyarakat yang menduduki objek untuk dilakukan eksekusi, dan ini pasti kami akan lakukan pendalaman terkait tentang mencoba menghalang-halangi serta melakukan perlawanan terhadap petugas yang sedang melaksanakan tugas. Terjawab ya, Mas? Sementara ini yang diamankan adalah 69 orang, dan ini bukan merupakan karyawan dari ex Hotel Sultan. Ini kami luruskan. Jadi mereka adalah massa yang dimobilisasi untuk mencoba menghalang-halangi dalam proses penyitaan aset di lokasi ini. Nanti kami akan jawab, pasti kami akan sampaikan update, karena ini baru diamankan, kita juga butuh waktu, beri ruang teman-teman penyidik untuk mendalami. Jadi kami jelaskan, orang yang menghuni itu adalah orang yang dikondisikan untuk tetap menginap dari beberapa hari yang lalu. Karena proses eksekusi ini sebenarnya sudah beberapa waktu yang dilakukan, tetapi masih ada tahap untuk melakukan negosiasi untuk mereka dihimbau meninggalkan secara persuasif. Ya, kita pastikan bahwa penghuni yang berada adalah penghuni yang dikondisikan. Ini kami pastikan jawabkan. Saya rasa itu mungkin teman-teman sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Proses eksekusi masih akan berlangsung, nanti jam 5 akan ada pembacaan dari Pengadilan Negeri mengenai hasil dari pengosongan. Jadi nanti jam 5 sore akan ada pembacaan dari Pengadilan Negeri mengenai hasil pengosongan. Nah teman-teman pasti aus, pasti lapar, disilakan ke media center, sudah disediakan makanan dan minuman buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Dan kemudian untuk pengosongan barang-barang ini besok akan dilakukan, yang pastinya teman-teman juga bisa datang lagi lihat bagaimana proses pengosongan dilakukan. Baik, terima kasih. Eksekusi dan pengosongan Hotel Sultan dapat Anda saksikan di Kompas Siang. Saya Renata Panggalo, terima kasih, sampai jumpa.
Kami ingin menyampaikan alhamdulillah pada hari ini jurusita dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di backup oleh jajaran Polda Metro Jaya dan jajaran Kodam Jaya dan pihak-pihak yang terlibat di dalam proses eksekusi Hotel Sultan yang tadi baru saja dilakukan dan alhamdulillah sudah berjalan sebagaimana mestinya, meskipun tadi ada beberapa kejadian yang sebetulnya tidak kami inginkan. Yang kedua, tentu sekali lagi terima kasih kepada jajaran Polda Metro dan jajaran Kodam Jaya yang sudah membackup full dalam proses pengambil alihan aset negara Hotel Sultan dan apartemen dan seluruh aset yang ada di dalam blok 5. Di samping kiri saya ada Kadif Humas Polda Metro dan ada Pak Chandra dari kuasa hukum GBK, ada Dirut GBK yang nanti juga akan menjelaskan bagaimana proses setelah pengambil alihan Hotel Sultan ini. Yang jelas kami dari Kementerian Sekretariat Negara ingin menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Sesuai yang disampaikan Pak Wamen, ya, perjalanan panjang untuk mengamankan aset barang milik negara 20 tahun dari 2006 baru bisa dilaksanakan di tahun 2026. Panjang sekali, ya, dan itu bukan merupakan suatu waktu cuman sekedar angka, banyak upaya, banyak waktu, banyak biaya yang dikeluarkan. Dan hari ini penantian 20 tahun akhirnya kita rasakan sama-sama. Nah, jadi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka eksekusi pengosongan dijalankan pada hari ini 18 Juni 2026. Ya. Nah, sedikit mengenai status tanahnya, begitu ya. Jadi tadi pada saat eksekusi atau pada saat pelang ada yang menyebut egonem perponding atau segala macam. Saya bisa sampaikan di sini bahwa pemerintah pada tahun 1958 sampai dengan 1962 telah membebaskan tanah ini dalam rangka pelaksanaan Asian Games keempat di Jakarta. Bukti pembebasan tanahnya asli ada. Jadi bukan cuma sekedar bicara. Ini salah satu contoh bukti pembebasan tanah tahun 58 dan sampai dengan 62. Ya. Nah, kemudian PT Indobilco dikasih izin untuk menggunakan. Tidak ada jual beli, tidak ada pelepasan hak atas tanah, tidak ada warisan, tidak ada hibah, tidak ada pengalihan hak dari pemerintah negara Republik Indonesia. Eksekusi ini merupakan tindak lanjut atas perintah final pengadilan karena habisnya masa berlaku hak guna bangunan atau HGB sejak 2023 lalu. Sebanyak 300 personel gabungan dikerahkan ke lokasi untuk mengamankan jalannya pengosongan aset negara tersebut. Namun ada aksi saling dorong antara personel gabungan dengan massa yang menolak eksekusi yang mereka sejak pagi berjaga di depan hotel. Antisipasi jika masih terdapat barang milik pengelola lama yakni PT Indobilco, pihak PPK GBK telah menyiapkan skenario khusus berupa pendataan dan penyimpanan properti dan memberikan tenggat waktu hingga 6 bulan bagi pihak pengelola untuk mengambilnya. Sementara itu, Wamen Sesnek Bambang Eko Suharyanto menegaskan eksekusi lahan Hotel Sultan merupakan bentuk pengembalian aset negara. Eksekusi pun akan tetap berlangsung pada hari ini.
yang sudah beberapa tahun yang lalu masuk ke ranah hukum pengadilan. Jadi tanah ex Hotel Sultan ini merupakan aset negara yang dibebaskan oleh pemerintah sekitar tahun 1959 dalam rangka Asian Games keempat waktu itu. Kemudian dalam beberapa kesempatan Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kita harus menarik aset-aset pemerintah, aset-aset negara yang selama ini dikuasai oleh pihak lain. Kemudian kita harus mengembalikan bahwa semua aset itu harus di bawah kontrol kita sendiri, pemerintah dan negara. Selama 50 tahun aset ini digunakan oleh PT Indobilco dengan banyak kejanggalan dalam prosesnya. Jadi bisa dikatakan bahwa Indobilco itu sudah punya privilege selama 50 tahun untuk menguasai aset ini. Ini aset yang strategis yang kemudian Presiden juga menyampaikan bahwa nanti ketika dikembalikan kepada negara, aset ini harus dimanfaatkan oleh sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Itu saja yang perlu kita sampaikan. Akan eksekusi pengosongan hotel ex Hotel Sultan ya. Satu hal yang patut rekan-rekan ketahui, proses perkara gugat-menggugat antara negara dengan PT Indobilco itu sudah berlangsung 20 tahun. 20 tahun kita berproses dan itu bukan waktu yang pendek. Ini membuktikan bahwa pemerintah negara mematuhi prosedur hukum yang ada. Kalau dulu dibilang tidak ada perintah eksekusi pengosongan, kata kuasa hukum Indobilco, kemudian sekarang saya menagih bahwa sekarang sudah ada perintah pengadilan untuk melakukan eksekusi pengosongan. Ya, kata-kata kuasa hukum Indobilco itu kita tagih sekarang. Karena itu pada hari ini PN Jakarta Pusat akan melakukan eksekusi pengosongan. Berdasarkan putusan pengadilan bahwa seluruh tanah dan bangunan yang ada di ex kawasan Hotel Sultan itu merupakan barang milik negara dan sudah tercatat sebagai barang milik negara berdasarkan putusan pengadilan. Mengenai karyawan ini merupakan concern dari Pak Wamen sendiri, dari Seknek. Itu kita akan akomodir, kita akan catat mana yang karyawan benar, mana yang karyawan harian, mana yang karyawan waktu tertentu lah, PKWTT. Saudara, informasi selengkapnya soal eksekusi ini sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Jihan Jufri, dan juga juru kamera Ganiar Febrian dan Bodia Vimala. Selamat siang, Jihan. Jihan, jadi tadi sempat terjadi aksi saling dorong, tapi situasinya saat ini di tempat Anda melaporkan apakah sudah kondusif atau seperti apa di Hotel Sultan ini? Ya, Vidi dan juga saudara, kalau misalnya kami dari pagi tadi mengikuti proses yang dilakukan oleh aparat gabungan, baik dari TNI dan juga Polri yang melakukan proses evakuasi, maksud kami proses eksekusi pengosongan lahan ex Hotel Sultan pada pagi hari ini memang cukup dramatis begitu ya, sejak pagi tadi, kemudian di sekitar pukul 9 pagi, 9.30 pagi waktu Indonesia Barat ini sempat terjadi bentrok antara petugas polisi dan juga TNI yang hendak memaksa masuk ke area Hotel Sultan untuk melakukan eksekusi pengosongan lahan. Nah, tadi memang bisa saya gambarkan sempat terjadi bentrokan atau ricuh, yakni pelemparan batu, lalu juga adanya
alat-alat lain seperti bambu yang digunakan oleh massa ataupun dalam hal ini simpatisan dari Hotel Sultan untuk menahan dari aparat polisi maupun TNI masuk ke area Hotel Sultan. Saat ini tadi sudah selesai dilakukan konferensi pers di sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Tadi konferensi pers dilakukan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto, lalu juga oleh Wakil Menteri Sekretariat Negara Juri Ardiantoro, kemudian juga dilakukan oleh kuasa hukum dari PPK GBK Chandra Hamzah dan Direktur Utama PPK GBK Rahmadi Afif Kusumo, yang mana tadi yang bisa kami simpulkan dari konferensi pers yang digelar beberapa waktu lalu adalah dari aksi ini kemudian massa yang menyebabkan ricuh ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian, yakni berjumlahkan sebanyak 69 orang dari 500 massa. Ini informasinya dari 69 orang tersebut ini masih akan terus bertambah angkanya yang diamankan oleh polisi dan akan didalami mengapa kemudian alasan mereka menghalangi dari petugas masuk, kemudian asal mereka dari mana, apakah mereka merupakan karyawan ex Hotel Sultan dan lain sebagainya. Nah, dari aksi yang tadi sempat bentrok ataupun ricuh, memang diinformasikan oleh polisi ada sebanyak 29 petugas yang mengalami luka-luka, yakni 26 petugas Polri ini terluka ringan, 1 petugas TNI juga terluka, dan 2 orang lainnya dari masyarakat sipil dan sedang dilakukan penanganan terhadap orang-orang yang mengalami luka-luka tersebut. Nah, kalau kita kilas balik begitu, Vidi dan juga saudara, terkait kasus sengketa lahan di area Gelora Bung Karno, tepatnya di Hotel Sultan, memang ini sudah berlangsung lama begitu ya, dan hak guna bangunannya ini sudah diperpanjang sekitar 2 kali, yang kemudian akhirnya habis di tahun 2023, dan hari ini adalah tenggatnya yang mana proses eksekusi pengosongan lahan dilakukan. Informasinya ini akan hingga esok hari. Prosesnya meliputi pendataan, pendokumentasian, dan juga nanti barang-barang yang masih tersisa di area Hotel Sultan akan diamankan begitu, yang nantinya bisa diambil oleh pihak Hotel Sultan, dan informasi pengosongan masih akan berlangsung hingga esok hari. Kami akan pantau dan terus kabarkan kepada Anda bagaimana jalannya proses gratis dengan menyampaikan
dengan aspirasi mitra BGN kepada Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan bagi ketum kita, Pak Alpenstoni, untuk menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan di media. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Sekjen Hasan Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua pada hari ini. Kami DPP Gapembi kemarin melaksanakan rapat koordinasi nasional yang hadir. Wait, how old is the new hire? I don't know, but he literally uses Excel. You must be the new analyst. Found this app, Coursive. AI tools, right tool for each task. 28 days, 15 minutes a day. My output tripled. Caroline hasn't mentioned the 2-week speech since. You're still here. I'm still here. You have 10 years they don't have. Add the right tools. Nobody in that room. Baby, you got it like that, and you know it. And I can handle you right, let me show it. You got me feeling like that, and you know it. So baby, give me distance, let me hold it down. Give me that, give me that, give me that, give me that, ooh. Here's a midnight ticket for you. Backstage secrets, baby, come true. Let me take you high as the moon. You know what to do. Come on, ride with me. Come on. Don't even check. We are met like a minute. 한마디 where you at 그게 전부인데 정리돼. Clearly show me that you're worth it. You show me that you're perfect, perfect baby. 선을 알면서도 아주 살짝 넘어왔어 perfect vision. Let's take a time out, turn the lights down. Know what you like, baby, so give me that, give me that, give me that, give me that, ooh.